Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara kita untuk mengganti DNS server yang ada di Windows kita. Ataupun bisa kalian coba di Windows 7, Windows 10, Windows 8, Windows 11 sekalipun. Oke, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, untuk DNS di sini kita mulai dari pengertiannya dulu, yaitu DNS adalah sebuah singkatan dari Domain Name Server. Nah, di sini DNS fungsinya adalah untuk menyimpan data-data atau IP sebuah website. Saat kita ingin mengakses website tersebut, otomatis DNS akan mengambil data-data dari server DNS-nya sendiri untuk dicari IP-nya berapa untuk di setiap website. Contohnya seperti ini. Jika kita ingin mengakses Facebook, otomatis alamat yang akan kita cari biasanya kalian akan otomatis tanpa menulis tombol www dan https di depan, kalian pasti akan menuliskan facebook.com di sini. Nah, seperti ini kan. Kan tetapi facebook.com di sini bukanlah sebuah nama IP, melainkan di sini adalah domain, bukan untuk IP dari sebuah website yang ingin kita akses. Contoh sederhananya, kita akan buka terminal atau PowerShell ataupun command prompt, bebas sama saja. Contohnya kalian bisa cek untuk alamat Facebook yang sebenarnya di sini berapa. Akan tetapi untuk website-website yang sudah besar, contohnya seperti Google, Facebook, ataupun yang lainnya, YouTube sekalipun, dia akan memiliki beberapa IP yang saat nanti salah satu IP tersebut sudah down atau server yang dia gunakan down, dia akan merecovery untuk menggunakan IP yang lain. Nah, biasanya untuk kalian cek berapa IP dari Facebook di sini, kalian akan menuliskan seperti ini, ping facebook.com. Nah, setelah kalian ping facebook.com di sini, berarti kita akan mengetahui alamat IP-nya ini berapa, yaitu di sini di 31 13 68 35. Nah, ini alamat sebenarnya dari Facebook yang ingin kita akses, bukan facebook.com. Nah, DNS di sini adalah seperti kontak yang ada di HP kalian. Untuk mencarinya, kalian pastikan membutuhkan data tersebut. Contohnya, jika kalian ingin menelepon seseorang, kalian akan mencari kontaknya dan nomornya berapa. Nah, IP di sini bisa kalian definisikan sebagai nomor teleponnya dan facebook.com di sini sebagai nama orang tersebut. Oke, di sini saat kalian ingin mengakses Facebook, otomatis DNS server akan mencari data website tersebut dan dia akan mengambil alamat IP-nya atau internet protokol dari sebuah website tersebut, dan dia akan meredirect komen yang kalian lakukan. Contohnya saat kalian ingin menelusuri facebook.com, dia akan meredirect dari facebook.com di sini menjadi alamat IP ini, dan nantinya kalian baru bisa mengakses untuk masuk ke facebook.com di sini. Nah, untuk DNS selanjutnya kita akan mengganti DNS server default dari Windows dan akan kita ganti beberapa DNS. Nah, itu bisa kalian ganti dengan cara kalian masuk ke control panel. Kalian bisa masuk ke start menu di sini dan kalian ketikkan control panel seperti ini. Dan setelah kalian masuk, kalian bisa masuk ke network and internet, kemudian network and sharing center. Setelah itu di akses internet kalian di sini. Contohnya saat ini saya menggunakan WiFi. Nah, seperti ini. Untuk kalian yang ingin tahu defaultnya, itu defaultnya biasanya dari ISP-nya. Jika kalian menggunakan IndiHome biasanya sekitar 179 titik berapa saya lupa untuk IndiHome, tetapi kalian bisa tetap mengganti di Windows kalian untuk DNS server di sini. Dan juga DNS server bukan hanya sekedar untuk mencari dan menyimpan alamat tersebut di cache DNS, akan tetapi DNS server di sini juga bisa membypass kalian untuk masuk ke suatu jaringan yang memang alamat website tersebut diblok oleh provider yang kita gunakan saat ini. Nah, di situ juga salah satu fungsi dari DNS server yang biasanya kalian gunakan di sini. Akan tetapi kita akan lebih banyak biasanya menggunakan DNS server, yaitu biasanya DNS untuk Google Public, yaitu di 8888, kemudian 8844, ataupun kita biasanya juga menggunakan Cloudflare, yaitu di 1.1.1.1. Nah, contohnya di sini untuk list-list DNS-nya kalian bisa cari di Google. Kalian bisa ketikkan list DNS server seperti ini.
Di sini untuk public list DNS server tuh akan sangat banyak sekali karena memang beberapa company juga akan membuat DNS server mereka sendiri. Yang paling populer saat ini adalah Google DNS server, kemudian Cloudflare DNS server. Nah, di sini cara menggantinya kalian cukup mudah. Setelah masuk di sini, kalian masuk di properties. Seperti ini, kemudian kalian pilih di IP version 4-nya. Kalian pilih properties lagi, kemudian untuk yang defaultnya pasti akan ada di sini dan tidak akan ada perubahan di bawahnya. Kalian untuk menggantinya kalian langsung klik yang di bawah, use the following DNS server address. Nah, kalian bisa gunakan untuk primary-nya yaitu Google public primary DNS dan juga secondary DNS-nya. Di sini untuk mengisinya gampang sekali. Sebentar, agar lebih kelihatan untuk primary dan juga secondary DNS-nya. Nah, seperti ini. Untuk prefer DNS server yang pertama di sini adalah primary DNS server, yaitu 8.8.8.8. Dan untuk secondary DNS-nya kalian pilih yang masukkan di alternate DNS server. Nah, di sini kalian bisa masukkan 8844 di sini, atau kalian juga bisa gunakan Cloudflare, yaitu primary-nya yang di atas kalian isi 1.1.1.1 dan yang di bawah kalian bisa isi 1.0.0.1. Nah, DNS server di sini juga sedikit memberikan efek terhadap performa browsing kalian. Jika DNS server tersebut bagus, rata-rata performa browsing kalian akan meningkat dari kalian menggunakan DNS server bawaan dari ISP kalian. Contohnya untuk bawaan dari ISP modem Nokia di sini. Nah, oke, untuk di modem Nokia-nya saya lupa untuk posisinya di mana. Kita cari di Google aja karena lebih mudah. Nah, di sini untuk DNS server yang biasanya digunakan oleh provider IndiHome adalah ada di list ini. Contohnya DNS server primary-nya bisa kalian gunakan 222.124.204.35 atau yang lainnya. Ini adalah DNS server dari Telkom. Jadi jika kalian pengguna Telkom, biasanya otomatis ini akan di-set oleh modem kalian. Nah, DNS ini yang akan kalian dapatkan saat kalian tanpa mengganti setting apapun di Windows kalian ataupun di HP kalian, dia akan menggunakan DNS primary yang ada dari Telkomnet di sini. Oke, itu untuk DNS server. Nah, jika kalian ada yang ingin ditanyakan tentang DNS server di sini, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Cukup sekian video dari saya hari ini tentang DNS server untuk cara menggantinya dan sedikit penjelasan tentang DNS server. I hope you enjoy it. Thanks for watching and enjoy your day. See you next time.